Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulul Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Mungkin timbul dalam benak pemikiran kita seketika dengan kita mendengar hadis yang telah saya perdengarkan tadi tentang orang yang Allah kehendaki dengan satu kebajikan, Allah akan berikan kepahaman kepadanya dalam bidang agama. Jadi kenapa orang yang akan mendapatkan kemuliaan, kebaikan, kesejahteraan dan kebaikan di sisi Allah itu bukan pada saat dengan dia mendapatkan suatu anugerah yang menjadi kegemaran daripada kita semuanya. Mungkinkah barangkali itu dengan duitnya, dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan pangkatnya, harta dan kedudukannya. Jadi ini mungkin diantara daripada pertanyaan yang mungkin kita pertanyakan. Justru al-fiqhu fiddin, kepahaman dalam bidang agama itu sebagai petanda yang membuktikan Allah cinta kepada seseorang. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada kita, maka Allah akan berikan satu kepahaman kepadanya dalam bidang agama. Sebab kepahaman dalam bidang agama berarti dengan kita akan diperkenalkan tentang hakikat hidup. Matlamat kenapa dengan kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan juga agar bagaimana dengan kita mampu untuk memanfaatkan dan menggunakan segala fasilitas nikmat yang Allah bagikan. Dan agar juga dengan kita mampu untuk mengkondisikan segala-galanya sehingga akan menjadi kebaikan kita dalam hidup yang akan menjadi bekalan kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Maka itu tidak akan mungkin berlaku kalau pada saat dengan Allah menganugerahkan kekayaan yang banyak atau kedudukan yang tinggi atau juga pangkat, harta dan tahta dan wanita. Kesemuanya itu akan kita dapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya itu bergantung kepada kepahaman dalam bidang agama. Kesejahteraan dalam kehidupannya bergantung kepada kepahamannya dalam bidang agama. Keharmonian dalam hidup, dalam rumah tangga, dengan jiran dan tetangga, dengan lingkungan dan masyarakat, itu pun juga berpunca dan bergantung kepada kepahamannya dalam bidang agama. Begitulah agar bagaimana kita mendapatkan kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Maka al-fiqhu fiddin itu ada sebagai panduan yang akan membimbing kita kepada Allah, yang akan membimbing kita kepada kebaikan, yang akan membimbing kepada kesejahteraan yang abadi, atau dengan bahasa yang paling mudah yang akan membawa kita kepada ridha, rahmat, maghfirah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Yang sehingga dengan kepahaman dalam bidang agama yang bermula daripada waktu kita bangun sampai kita tidur kembali, bermula daripada dilahirkan sampai kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala, dengan kita memahami tentang matlamat dan tujuannya, untuk apa dan kenapa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kita dapat memanfaatkan segala-galanya agar itu akan menjadi asbabul khair, akan menjadi asbab kebajikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan panduan hadis mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, orang yang Allah kehendaki dalam kebajikan, hendaklah dia memahami dalam bidang agama. Yufaqihu fiddin, Allah akan berikan kepahaman kepadanya dalam bidang agama. Kita menghimbau kepada para pendengar di mana saja Anda berada, yang menonton rekaman atau yang menonton tausiah ringkas kita pada saat ini akan mampu dan juga harus mempunyai keazaman, kenekatan untuk meluangkan sebagian daripada masa untuk bertafakuh fiddin, memahami hal-hal yang berkenaan dengan agama dan juga yang berkenaan dengan masa depannya. Hadza wabillahi taufik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.